Halo semua, di sini saya akan membahas tentang distribusi probabilitas diskret. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan varian sebagai pengganti frekuensinya. Adapun untuk kunci penerapan atau aplikasi probabilitas dalam statistik, yaitu memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa dalam beberapa keadaan. Di sisi lain, apabila kita mengetahui bahwa keseluruhan probabilitas dari suatu kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas peristiwa atau kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas bisa dikatakan bagian dari fungsi matematika yang memberikan probabilitas kemunculan berbagai kemungkinan hasil untuk suatu eksperimen. Oleh karena itulah distribusi probabilitas juga dapat diartikan sebagai fungsi statistik yang mendeskripsikan semua kemungkinan nilai dan kemungkinan yang dapat diambil pada variabel acak dalam rentang tertentu. Adapun untuk kisaran distribusi, frekuensi tersebut akan dibatasi oleh nilai minimum dan maksimum yang mungkin, tapi tepatnya di mana nilai yang kemungkinan akan diplot pada distribusi probabilitas bergantung pada sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi rata-rata distribusi, deviasi standar, kemiringan, dan kurtosis. Ciri distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yaitu yang pertama, probabilitas dari sebuah hasil berkisar antara 0 sampai dengan 1. Yang kedua, hasil-hasilnya ialah kejadian yang tidak terikat satu sama lain. Yang ketiga, daftar hasilnya lengkap, jadi jumlah probabilitas dari berbagai kejadian ialah 1. Fungsi probabilitas yaitu untuk menghitung interval kepercayaan pada suatu parameter dan untuk menghitung daerah kritis pada suatu uji hipotesis. Yang kedua, untuk data univariat. Distribusi probabilitas seringkali berguna untuk menentukan model distribusi yang sering wajar untuk data tersebut. Yang ketiga, interval statistik dan uji hipotesis seringkali didasarkan pada asumsi distribusi tertentu. Sebelum menghitung interval atau pengujian berdasarkan asumsi distribusi, kita perlu memverifikasi bahwa asumsi tersebut dibenarkan untuk kumpulan data yang diberikan. Dalam hal ini, distribusi tidak perlu menjadi distribusi data yang paling sesuai, tetapi model yang cukup memadai sehingga teknik statistik menghasilkan kesimpulan yang valid. Yang keempat, studi simulasi dengan bilangan acak yang dihasilkan dari penggunaan
Distribusi probabilitas tertentu seringkali dibutuhkan. Cara menentukan distribusi probabilitas. Langkah dalam menentukan distribusi probabilitas yakni yang pertama variabel acak. Distribusi probabilitas untuk variabel penelitian acak menggambarkan bagaimana probabilitas didistribusikan di atas nilai-nilai variabel acak. Untuk variabel acak diskrit, X distribusi probabilitas ditentukan oleh fungsi massa probabilitas dilambangkan dengan F dalam kurung X. Fungsi tersebut memberikan peluang atau probabilitas untuk setiap nilai variabel acak. Dalam pengembangan fungsi probabilitas untuk variabel acak diskrit, dua kondisi harus dipenuhi. Yang pertama, F sama dalam kurung X harus non-negatif untuk setiap nilai variabel acak. Dan yang kedua, jumlah probabilitas untuk setiap nilai variabel acak harus sama dengan 1. Berikut adalah contoh soal dari variabel acak.
Yang berikut, variabel kontinu. Variabel acak kontinu dapat mengasumsikan nilai apapun dalam interval pada garis bilangan real atau dalam kumpulan interval. Karena ada jumlah nilai yang tak terbatas dalam interval apapun, tidak ada artinya membicarakan probabilitas bahwa variabel acak akan mengambil nilai tertentu. Sebagai gantinya, probabilitas bahwa variabel acak kontinu akan terletak dalam data interval tertentu dipertimbangkan. Berikut adalah contoh soal variabel acak kontinu. Berikut yang terakhir adalah diagram pohon. Diagram pohon telah digunakan secara luas dalam perencanaan, desain, dan pemecahan masalah tugas-tugas yang kompleks. Alat ini biasa digunakan ketika suatu perencanaan dibuat, yakni untuk memecahkan sebuah tugas ke dalam item-item yang dapat dikelola atau manageable dan ditugaskan atau assignable. Penyelidikan suatu masalah juga menggunakan tree diagram untuk menemukan komponen rinci dari setiap topik masalah yang kompleks. Penggunaan alat ini disarankan jika risiko-risiko dapat diantisipasi tetapi tidak mudah diidentifikasi. Tree diagram lebih baik daripada interrelationship diagram untuk memecahkan masalah, yang mana masalah tersebut bersifat hierarkis. Oleh karena itu, gunakan alat ini hanya untuk masalah-masalah yang dapat dipecahkan secara hierarkis. Berikut adalah prosedur membuat tree diagram. Yang pertama, buat daftar pernyataan sasaran atau goal statement. Buat suatu pernyataan sasaran, proyek, rencana, masalah, atau persoalan lain yang sedang diselidiki. Tulis persoalan tersebut pada bagian paling atas. Untuk tree diagram vertikal atau pada bagian paling kiri
untuk tree diagram horizontal. Buat tim yang tepat. Yang kedua, tim harus terdiri dari orang-orang yang mampu berpikir analitis, bukan kreatif, dan harus memiliki pengetahuan rinci terkait topik sasaran yang sedang dibahas, termaksud keahliannya dalam memecahkan masalah ke tingkat yang lebih rinci. Idealnya ukuran tim berkisar antara 4 sampai 6 orang. Yang ketiga, buat sub-sub sasaran. Lakukan cura pendapat atau brainstorming untuk membuat batang pertama tree diagram. Hal ini berarti membuat rencana aksi atau action plan apa pada tingkat atau level pertama agar pernyataan sasaran dapat tercapai. Terus ulangi hal ini pada level-level berikutnya yang lebih rinci sampai mendapatkan elemen fundamental seperti tindakan spesifik yang dapat ditugaskan, komponen yang tidak dapat dibagi lagi, akar penyebab, atau sampai tim mencapai batas keahlian mereka. Jika kita telah membuat affinity diagram atau interrelationship diagram sebelumnya, kita dapat mengambil gagasan-gagasan dari sana. Tulis gagasan atau rencana aksi tersebut di bawah pernyataan pertama untuk pohon vertikal atau kiri sebelah kanan pernyataan pertama untuk pohon horizontal. Tunjukkan hubungan antara level tersebut dengan garis panah. Yang keempat, lakukan peninjauan. Lakukan pemeriksaan secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkan pada setiap level. Gunakan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Apakah ada hal-hal yang terlupakan? Apakah item pada setiap level telah cukup menjelaskan level di atasnya? Apakah item pada setiap level memang benar-benar dilakukan untuk level di atasnya? Dan apakah tugas-tugas yang dihasilkan mengarah pada pencapaian sasaran? Berikut adalah diagram pohon. Ini adalah contoh gambar dari diagram pohon.